Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa bersama-sama thalaqul ilmi. Salawat serta salam semoga kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita selaku umatnya mendapatkan syafaat hingga yaumil qiyamah. Amin. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ijudin, yang kami hormati para alim ulama, para kesepuhan, jamaah Masjid Al-Mukarramah yang kami muliakan. Seperti biasa pada malam minggu kita melaksanakan kegiatan pengajian rutin, dan alhamdulillah Bapak Kiai Ijudin sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita buka acara pengajian ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Mukarram yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mukarramah dan para pengurus DKM, yang saya hormati para kesepuhan, para hujjah, bapak-bapak, hadirin hadirat jemaah Al-Mukarramah, yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajah, kita bisa bersilaturahim. Dan malam ini kita duduk kembali, berkumpul kembali untuk hadir majlis taklim. Mudah-mudahan majlis ini majlis yang barokah. Amin. Yang hadirnya dapat barokah. Amin. Insyaallah duduknya diberikan pahala yang berlipat-lipat. Duduknya ditemani malaikat. Pulang pengajian insyaallah maghfur diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurah keharibaan kita bagi Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita semuanya menjadi ibadallah, menjadi umat yang mulia, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kita awali terlebih dahulu majlis ta'lim kita dengan membacakan ummul kitab surah Al-Fatihah. Semoga barokah ilmunya, manfaat, mudah dipahami insyaallah. Ala hadhihi niyya wa li kulli niyatin shaliha ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Alhamdulillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan kajian kita At-Targhib wa Tarhib, kira-kira ada request atau
Kalau tidak ada, langsung saja ya. Baik, kita lanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib. Pada minggu yang lalu membahas tentang masalah sholat malam, tentang masalah sholat. Malam ini kita membahas tentang at-targhib bil adzan, anjuran perintah di dalam berazan. Kita ketahui bahwa azan ini selalu dikumandangkan. Azan itu panggilan khususon untuk sholat. Ini masuk syariat, masuk perintah, anjuran Rasulullah SAW. Azan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau orang sholat tidak azan, sholatnya tidak sah. Jadi hukumnya sunnah. Azan itu boleh kita kumandangkan di rumah. Jika kita umpama datang ketinggalan sampai rumah jam 1, kita mau sholat, boleh sebelum sholat kita azan dulu. Karena memang azan itu disyariatkan untuk sholat lima waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada kalimat ucapan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ajakan untuk sholat, yakni adzan. Jadi adzan ini termasuk dakwah yang mulia. Bahkan keutamaan adzan dengan imam sholat lebih besar adzan. Jadi kalau dibanding lebih utama mana antara muadzin sama imam? Jawabannya muadzin. Kenapa? Karena muadzin itu ngajak untuk seluruh warga. Kalau imam kan memimpin paling 1 shaf, 2 shaf, 3 shaf. Sementara muadzin ngajak untuk seluruh umat. Siapa saja yang mendengar itu diajak oleh muadzin. Orang adzan itu besok kelak nanti di akhirat orang yang paling panjang lehernya. Amin. Jadi orang belum masuk surga bisa ngintip dulu. Ngintip saya ini artinya di sebelah mana. Jadi dia lehernya bisa apa bahasa Jawa, belur, bisa bermeter-meter terus. Itu bedanya muadzin. Dan orang adzan itu termasuk orang yang masuk surga tanpa dihisab. Amin. Jadi kalau orang pengen masuk surga tanpa dihisab, ya adzan. Orang adzan itu dicintai oleh seluruh makhluk, mulai dari hewan, binatang, batu, kerikil, pasir, sampai ikan di laut, semuanya mendoakan ampunan untuk orang adzan. Subhanallah. Jadi pohon, batu, kerikil, ikan, hewan, binatang, semua berdoa buat orang yang adzan. Doanya minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ya salah besar kalau kita masyarakat tidak suka adzan. Wa qala Rasulullah, "Idza adzana fi qaryatin amanahu Allahu azza wa jalla min adzabi dzalikal yawm." Idza adzana fi qaryatin, idza udzina fi qaryatin, tatkala dikumandangkan azan di suatu kampung, amanahu Allah, maka Allah berikan keamanan. Allah jaga min adzabih, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga dari musibah, Allah jaga dari malapetaka. Hari itu. Jadi adzan ini termasuk benteng, termasuk perisai. Kalau kampung di kumandangkan azan, insya Allah kampungnya aman, kampungnya hangat, sedap, tentrem, adem, insya Allah berkah. Karena di kumandangkan azan.
Dan adzan itu ternyata bukan cuma buat sholat 5 waktu saja. Ada beberapa anjuran seperti ketika bayi keluar dari rahim juga dianjurkan untuk adzan. Jangan buru nginep ya. Begitu lahir dimandiin, dibersihin sama bidan, segera diadzan. Di telinga kanan, komas di telinga kiri. Begitu para hadirin. Termasuk adzan ini dianjurkan dibaca ketika ada musibah seperti kebakaran. Jadi Bapak ya jangan sampai terjadi umpama naudzubillah ya. Jika ada kebakaran segera ingat adzankan. Saya dua kali. Yang pertama waktu pengajian di Jombang Semarang, waktu itu ada rumah kebakaran. Sudah atap asapnya sudah bergenteng-genteng. Langsung ingat adzan. Subhanallah, tidak ada yang rusak, cuma yang terbakar itu hamba. Itu doang. Yang kedua di pesantren saya sendiri, santri putri beli kompor, bukannya diisi minyak tanah, diisi bensin. Waduh, dinyalain langsung, apinya ke belakang. Langsung kita adzankan, itu api hilang. Tidak ada yang kebakar. Jadi kalau ada kebakaran, kalau ada angin puting beliung atau gempa atau lagi mancing ombak gede, jangan panik, adzan, kumandangkan adzan. Umpama lagi mancing, jangan ombak, adzan sekencang-kencangnya, insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Malik bin Su'su'ah radhiyallahu anhu, idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta lis-shalah farfa' sautaka bil adzan fa innahu la yasma' sautul muadzin insun wala jinnun illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah bersabda kepada sahabat namanya Malik bin Su'su'ah. Dia berkata, ya Su'su'ah, idza kunta fi ghanamika, apabila kamu ada di piaraan kambing, au badiyatika, atau di padang pasir, fa adzanta lis shalah, kemudian kamu adzan untuk sholat, farfa' sautaka, angkat suaranya, keraskan suaranya. Jadi Bapak kalau pengen adzan itu dianjurkan untuk dikeraskan suaranya. Bahkan disunahkan tangannya ditaruh di telinga, telunjuknya masukin ke telinga. Ini kalau mau adzan nih, masukin telunjuknya ke telinga, baru digituin. Atau gini, terserah. Supaya apa? Supaya suaranya ngangkat. Begitu. Menghadap kiblat. Sunnahnya berdiri. Sunnahnya laki-laki. Sunnahnya berdiri, laki-laki. Terus tidak boleh duet. Kalau adanya duet tidak dianggap adzan. Ulang lagi. Bukan dari kaset. Kalau kaset bukan adzan ya. Tidak termasuk. Harus orang langsung berdiri, ya laki-laki gitu. Sunnahnya sudah suci. Makruh kalau orang belum wudu langsung adzan. Itu makruh. Jadi farfa' sautaka, angkat suaranya dengan adzan. Fa innahu la yasma' sautul muadzin insun wala jinnun. Tidak ada yang mendengar suara orang adzan, baik manusia atau jin, illa syahida lahu yaumil qiyamah, kecuali besok orang-orang yang mendengar adzan itu besok jadi saksi di hari kiamat. Saksinya banyak. Ketika fulan, ketika muadzin besok di BAP di akhirat, saksinya banyak. Semua bangsa manusia, bangsa jin itu besok jadi saksi buat orang yang adzan. Subhanallah. Kita bersyukur Pak. Kita sholat di masjid itu besok masjid yang kita sholati itu jadi saksi. Terus kita wudu. Wudu itu jangan diusap, makruh. Biarkan tetesannya jatuh ke tanah.
maka setiap tanah yang kejatuhan air wudhu itu besok tanahnya jadi saksi di hari kiamat. Ya. Jadi mudah-mudahan kita sholat di masjid ini, masjid itu, masjid ini, masjid itu besok jadi saksi. Kita azan besok semua manusia dan bangsa jin menjadi saksi di hari kiamat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kata Rasul, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Yang azan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama jawabannya. Sampai la ilaha illallah sama, kecuali pas hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah itu jawabannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, kita jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Ketika muadzin membaca as-sholatu khairum minan naum, jawabannya apa? Saddaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minas syahidin. Jangan lewatkan jawab adzan. Jangan tinggalkan jawab adzan. Jangan lupakan jawab adzan. Sebab satu huruf kalimat adzan itu, satu huruf lafaz adzan itu pahalanya 1 juta hasanah. Satu huruf. Silakan bertanya ke yang lain. Satu huruf lafaz adzan itu 1 juta kebajikan. Itu perempuan, kalau laki-laki 2 juta hasanah. Makanya karena kegedean pahala, jarang orang jawab adzan. Jarang banget. Sering gak jawab adzan, Pak? Paling yang sudah hadir di masjid baru itu jawab adzan. Bagi yang di sawah, yang di jalan, yang lagi di proyek, gak bakal. Dikasih lupa. Padahal itu pahalanya, Pak, 1 huruf. Kalau perempuan 1 juta, kalau laki-laki 2 juta. Kalau lafaz Allah itu berapa huruf? 4 huruf. Alif, lam, mim. Jadi kalau kita balas Allahu Akbar berarti 8. Berapa itu, Pak? 8 kali 2 juta berarti 16 juta hasanah. Oh, nggak bakal kejar. Ya, orang-orang dulu nggak bakal bisa ngejar pahala kita. Baru jawab adzan sudah berjuta-juta pahala. Orang-orang dulu nggak ada sedikit. Makanya kita ini umat Rasulullah ini walaupun bukan Rasul, walaupun bukan wali, walaupun bukan ulama, tapi kita bobot pahalanya mengalahkan orang-orang dulu. Maka itu kata Rasulullah, umat Rasulullah itu, umatku kata Rasul, itu kal anbiya Bani Israil. Kita ini karena mulianya umat Rasulullah, kalau disamakan dengan zaman dulu seperti para nabi zaman dulu, setingkat, selevel, setaraf dengan para nabi zaman dulu. Dari mana? Karena dari keutamaan dan dari kemuliaan umatnya Rasulullah dan dari segi pahala yang berlipat-lipat. Kita ini walaupun usianya 60-70, ngalahin orang-orang dulu yang umurnya 600, 700, 1000. Orang dulu walaupun 1000 pahalanya satu sholat satu. Dan kita baru jauh adzan aja udah berjuta-juta pahala. Ya, Pak ya. Jadi ketika mendengar adzan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jawablah, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Begitu sampai la ilaha illallah. Kemudian waqala Rasulullah SAW, man qala hina yasma'un nida, siapa orang mengucapkan atau membaca ketika selesai adzan, ya, maka berdoalah. Doanya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilata wasyarafa wad darajatul 'aliyatur rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladzi wa'atta innaka la tukhliful. Ini harus hafal nih Pak nih. Ya.
ini harus di luar kepala. Doa adzan kita harus tahu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan lil wasilata wal fadilata wal syarafa wa darajatul 'aliyata rafi'a wa ba'athul maqamul mahmud allati wa'ata innaka la tukhiful rabbi firli. Ditambahi Pak. Nah ini ditambahi. Saya dapat oleh dari Yaman. Alhamdulillah sampai sekarang kita amalkan. Dari dulu sejak tahun 97 kita diajarkan, diberikan doa setelah beres doa adzan ditambahi Rabbi firli wali walidiyah. Rabbi firli wali walidiyah. Rabbi firli wali walidiyah 5 kali. Rabbi firli wali walidiyah warhamhuma kama rabbayani. Jangan wali walidayah. Ada perbedaan antara wali walidayah sama wali walidiyah. Kebanyakan kita Rabbi firli wali walidayah. Ini menurut Nahwu, kalau wali walidayah artinya 2 orang. Yang dapat cuma bapak sama ibu. Kalau kita doa Rabbi firli wali walidayah, yang dapat 2 orang doang, bapak sama ibu. 2 orang tua doang, mertua sama bapak mertua nggak dapat. Kalau wali walidayah, paman kita dapat, bibi kita dapat, nyai kita dapat, nenek kakek leluhur kita dapat, buyut kita dapat. Makanya kalau doa apa diganti Rabbi firli wali walidiyah. Gitu. Rabbi firli wali walidiyah. Kalau bacanya berjamaah orang banyak Rabbi firlana wali walidina. Wali walidina kalau orangnya banyak. Kalau sendiri lagi doa sendiri Rabbi firli wali walidiyah warhamhuma kama rabbayani. Walaupun kita jarang ziarah kubur, kalau kita suka mendoakan setiap waktu, insya Allah kita mudah-mudahan dicatat orang soleh. Kita kan jarang ke kuburan, ya. Penggantinya doakan setiap habis sholat, doakan setiap habis adzan. Habis sholat beda lagi, terserah. Nah, kenapa kok dibaca habis adzan? Karena doa ba'dal adzan itu mustajabah. Mustajab. Dan jarang-jarang kita mengkhususkan waktu khusus buat orang tua. Jarang. Makanya kita khususkan buat orang tua. Kita doakan setiap ba'dal adzan. Cocok pas ba'dal adzan kita awali baca selawat seperti tadi itu. Allahumma rabbana hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammad dan wasilata wal fadilata wal syarafa wa darajatul 'aliyata rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud allati wa'ata innaka la Rabbi firli wali walidiyah. Rabbi firli wali walidiyah. Rabbi firli wali walidiyah 5 kali. Nanti ditutup warhamhuma kama rabbayani. Ini ilmu Pak. Walaupun 1 kalimat kalau diamalkan ini sudah luar biasa. Orang tua kita pasti bahagia. Orang tua kita senang didoakan oleh anak-anaknya. Jadi yang kebagian semuanya Pak. Arah mertua dapat, arah orang tua dapat. Arah orang tua, yakni adik orang tua kita, kakak orang tua kita, nyai-nyai kita, kakek kita, nenek kita, buyut-buyut kita. Dari mertua sama, mertua, ibu mertua, bibi mertua, uak mertua, terus sampai Nabi Adam. Itulah bedanya wali walidiyah sama wali walidayah. Makanya Pak, kalau bisa dalam bab doa kita harus belajar. Takutnya salah, domir kalau bahasa kita. Kayak doa kunut. Kalau sholat sendiri, Allahumma hdini fiman hadai wa'afini fiman. Kalau berjamaah, kalau jadi imam, Allahumma hdina fiman hadai wa'afina fiman. Apa bedanya ni sama na? Kalau ni buat sendiri, kalau mahdina buat orang banyak. Sama kita mendoakan mayit antara laki-laki dengan perempuan beda. Kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau sudah domir mereka bingung ini ke siapa ini maksudnya ini. Yang didoakan perempuan doanya laki-laki. Itu para hadirin ya. Jadi ini adzan ini ayo Pak kita semarakan.
waktu masjid ono ada, masjid yang itu ada, yang ini ada, yang itu ada. Yang mana yang kita jawab? Ya masjid kita sendiri kita jawab. Terus masjid kita beres, ada masjid sebelah baru ada. Apa sudah dijawab lagi? Sebenarnya sudah cukup. Kita sudah cukup. Begitu. Tapi kalau mau dijawab lagi ya nggak salah. Ya. Itu. Jadi ketika pas masuk waktu, semua masjid berkumandang. Pendilan, nyuara, pecah, nyuara, sekelila ada, semendaran ada, kedengar semua. Yang mana yang kita jawab? Al-Mukarramah dong yang kita balas, yang kita jawab. Azan itu Bapak Ibu satu waktu satu azan, kecuali sholat Jumat dan sholat subuh. Kalau Jumat 2 azan dan sholat subuh juga perintahnya anjurannya 2 kali azan. Kalau bisa 2 kali azan. Azan pertama ngingetin buat bangun. Azan kedua masuk waktu. Azan pertama sebelum masuk waktu. Bahkan dibolehkannya mulai nisful lail, semenjak jam 1 sudah mulai untuk azan pertama. Bahkan kalau kita kan nggak biasa, nanti pada kami bingung siapa sih azan gini. Ya, nanti dikiranya berkah. 1 jam sebelum subuh. Ya, jadi kalau subuh 4:30, 3:30. Iya. Atau 3/4 sebelum subuh. Kalau setengah jam, kepeten, khawatirnya dikira sudah subuh, jadinya gitu. Yang pas 1 jam sebelum subuh. Jam 3:04. 3:30 lah. 3:30 ada, terus nanti 4:30 ada lagi. Kalau subuhnya jam 5 kurang 1/4, berarti adanya jam 4 kurang 1/4 atau jam 4. Itu. Kalau kamu saya 2 kali ada sampai sekarang, alhamdulillah. Di sini kalau mau dipraktekkan boleh-boleh saja. Siap. Agamanya nyuruh kok. Balik harus kasih tahu dulu RT sama RW. RT sosialisasi dulu biar gak kaget. Kalau nggak disosialisasi nantinya warga pada bingung. Langsung levelnya seperti Mangkolahina yasma'ul nidam. Siapa orang berdoa setelah beres adzan dengan doa tadi, maka orang itu hullat lahu syafaat yaumil qiyamah. Maka dia berhak mendapat syafaatku nanti di hari kiamat. Siapa orang yang rajin baca doa ba'dal adzan, siapa orang yang gemar baca doa setelah adzan, besok kata Rasul orang itu berhak dapat syafaat saya. Berhak dapat pertolonganku, berhak dapat syafaatku kata Rasulullah SAW. Kita mau niru orang-orang dulu, gak bakal ketiru. Orang-orang dulu sholatnya rajin-rajin, ya kan Pak? Bangun malam rajin-rajin. Kita nggak dari syafaat aja, ngarepin syafaat aja. Salah satunya kita ngarepin syafaat dengan baca doa ba'dal adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil. Yang belum hafal tolong dihafalin Pak. Karena ini doa walaupun sepele banyak yang nggak hafal. Betul nggak? Betul. Jadi kayaknya kalau saya tanya satu-satu belum tentu ya. ada grogi. Syurutul muadzin, syaratnya orang adzan itu tamyiz, tidak harus balik. Bocah yang tamyiz kalau dia muadzin hukum adzannya sah. Bocah tamyiz walaupun belum balik dia ikut sholat, sholatnya sah. Bocah tamyiz belum balik ikut puasa, puasanya sah. Bocah tamyiz jadi imam sholat biarpun belum balik hukum sholatnya sah. Sah.
anak TK atau anak madrasah belum balik, namun dia ngerti jadi imam, secara hukum sholatnya sah, sah sholat. Umur nggak jadi patokan, umur nggak jadi patokan. Biarpun muda, kalau dia ngerti lebih utama daripada yang umurnya banyak tapi awam gitu tuh. Iya ya. Tapi jika orang itu berilmu, maka yang lebih tua yang lebih utama. Begitu perkara. Bagaimana kalau azan belum waktu sholat? Maka azannya belum dianggap. Kadang-kadang ada Pak, dikira jam 12, ternyata jam 11. Jamnya ngamprok. Jam 11 azan. Tiba-tiba habis beres azan ada yang datang, Pak, belum waktu ini masih jam 11. Iya kan? Iya. Nah, maka azan tadi itu belum mencukupi. Nanti pas 1 jam ke depan ulang lagi azan. Dianjurkan muadzin itu yang suaranya enak, karena itu bisa ngaruh ke masyarakat. Yang nggak enak azannya sumpah jadinya meringkel lagi subuh, bisa tambah meringkel jadinya. Lihat di Mekah tuh Pak, Mekah Madinah tuh agaknya enak-enak tuh. Padahal tua itu Pak orangnya Pak, udah tua pada ubanan tapi enak azannya tuh. Yang ada di montan. Sunnah adzan itu tarjih. Sunnah sebelum dilantunkan dibaca dulu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus baca lagi sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus asyhadu an la ilaha illallah. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Itu sunnahnya. Tarjih, jadi dibaca dulu baru diulang lagi. Ketika hayya 'alas shalah diputar ke kanan. Hayya 'alas shalah. Begitu. Hayya 'alal falah ke kiri. Sama juga qomatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu sama. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Awas nih Pak nih. Pas qad qamatis shalah yang benar. Karena ada yang bilang kodok mati ning sawah, kodok mati ning sawah. Jadi qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau di rumah itu komat ya, bisa dijawab nggak? Sama, komat juga sama. Kata yang komat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula. Hayya 'alal falah, la haula wala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sama. Adzan dan qomat dua-duanya sunnah dijawab. Waduh Pak, Ustaz Qomat nggak pernah jawab. Udah berapa ribu pahala yang kita lewatkan itu. Adzan nggak dijawab. Berapa ribu sunnah yang kita lewatkan. Qomat nggak dijawab. Berapa ribu sunnah yang dilewatkan. Sholat udah pakai sorban. Berapa ribu sunnah yang dilewatkan. Jadi Bapak kalau pengen kepala sunnah, sholatnya pakai sorban nih, pakai ini. Oh ini mah namanya selendang, lidah. Kalau yang begini namanya imamah. Jadi dua Pak. Jadi kalau mau yang diputar-putar ke kepala, ya itu sunnah. Yang ditaruh di pundak juga sunnah. Apa ini dua-duanya?
Aduh, sebelum haji, wes jangan malu-malu, biarin orang bilang ya juga sasar, biarin. Lah, sunnah dong. Kalau ditaruh di tempat sujud, jadi sunnahnya ditaruh. Biar apa? Biar nambah syiar. Kan kalau semua kompak pakai sorban, kan sorban kelihatannya. Apalagi jalan di jalan raya, sapu udah paling aman. Paham balik lima. Kayak gitu ya. Tuh, jadi kita ini sunnah pakai ini biar aliran, biar syiar, gitu. Biar serem. Jangan kalau sudahnya serem, kita juga serem deh kalau begini. Gitu. Pak, kelebihannya pakai sorban begini nih, kalau ada razia bebas Pak. Insya Allah. Saya berkali-kali, setiap razia pakai sorban. Assalamualaikum Pak, mau pengajian. Oh, kalau kata Ustaz. Berkali-kali saya di Bonakarta ada razia. Mau pengajian. Bebas lolos. Istirahatin gitu. Gak percaya Pak. Naik mobil Pak, walaupun gak dipakai, sorban taruh di mobil. Ada razia pakai. Lagi pas COVID itu kita ke Bandung. Semua mobil nggak boleh lewat, putar balik. Pas mobil saya buka, itu kacanya. Polisi, saya mau pulang ke Banten. Bingung ya, udah Pak, buruan. Boleh lolos. Sorry. Sudah. Kalau naik mobil umum pakai aja, siapa tahu gratis. Sektor bayar maning lebih baik menau merokah laris. Kita kadang-kadang Pak memang malu saat di sindrom haji. Sing wis haji pada rebo sorban. Ya kan? Yang udah haji pakai sorban, pakai imamah. Ya udahlah, kita aja yang belum haji pakai imamah. Enggak Pak. Imamah itu bahasa Arabnya. Bahasa itunya sorban. Kalau ini namanya rida bahasa Arabnya. Bahasa itunya selendang. Itu enggak apa-apa sih Pak, pakai aja. Khusus malam Jumat, pakai semua sorban. Bisa ditanya aliran apa? Loh, bukan aliran, itu sunnah Rasulullah. Sunnah. Kita mah ini sekarang kebalik Pak. Sorban yang bukannya buat sholat, pakai nyanyi itu. Pakai sorban kan, bukan tempatnya itu. Sorban itu buat sholat. Akhirnya dipakai sama penyanyi pakai sorban itu. Kebalik. Malah kalau bisa Pak, sholat itu bagusnya pakai jubah. Jubah itu yang ngebelek tuh. Itu jubah. Kalau ini gamis namanya Pak. Kalau jubah yang ngebelah tuh, yang biasa pakai Habib tuh, itu jubah. Serem banget tuh berarti kalau pakai itu. Lebaran ya. Usahakan Pak ya, kita dimanapun kalau sholat minimal pakai peci, syukur-syukur pakai sorban. Kalau nggak pakai sorban, minimal kalau sholat bawa peci, pakai peci. Sebab perbedaan orang Muslim sama orang munafik tuh peci. Orang pakai peci tanda orang mukmin. Orang nggak pakai peci tanda orang munafik. Gitu. Jadi kita khawatir dicap pada Rasulullah orang munafik. Jadi kalau bisa Pak, peci itu jangan lepas. Baik kita kerja atau di luar kerja, di rumah atau di sawah, peci jangan lepas. Peci apa aja? Kan sekarang banyak tuh peci yang warna-warni itu Pak. Boleh. Sebagai simbol saya ini Muslim, kita Muslim, ditunjukkan ya dengan peci. Mana kita kebalik Pak, justru orang kafir yang pakai peci, kita nggak pakai peci.
Padahal itu simbol muslim, simbol Islam itu pakai peci. Tanda ini Islam ini pakai peci. Jadi kalaupun misalkan di tempat kerja nggak boleh pakai peci, minimal waktu sholat kita pakai peci. Gitu. Orang dulu kalau nggak pakai peci itu dimarahin. Bahkan kalau jadi saksi pernikahan pakai peci dulu. Gitu. Karena orang saksi harus orang hadir. Jangan bukan orang munafik. Sampai disuruh pakai peci itu orang dulu. Jadi bapak-bapak kalau jadi saksi pernikahan pakai peci. At-targhibu fil iqamah. Anjuran dalam qomat. Qala sallallahu Rasulullah bersabda, "Idza thubiba bis shalat," tatkala suwiba diajak untuk sholat, dikumandangkan sholat, futihat abwabus samad, maka dibuka pintu langit, wastujiba doa. Tatkala dikumandangkan qomat, tanda sholat mau mulai, maka saat itulah pintu langit dibuka dan doa diijabah oleh Allah Subhanahu. Maka pantas doa dalam sholat itu mustajabah, karena ketika akan dimulai sholat pintu langit terbuka dan siap untuk menerima doa. Doa kita masih dibuka, Pak. Pintu doa selalu dibuka. Pintu rahmat masih dibuka. Mumpung masih dibuka, segera. Suatu saat nanti ketika matahari pindah ke sebelah barat, ditutup semuanya. Pintu rahmatnya ditutup, pintu langit ditutup, pintu pahala ditutup, disetop. Udah gak ada pahala, gak ada ampunan, gak ada doa, pintunya dirapetin semua. Kemana kita pergi, Pak? Sekarang ini masih dibuka. Pintu langit dibuka, pintu rahmat dibuka, serba dibuka semuanya. Makanya kita jangan lengah. Gunakan kesempatan mumpung kita dikasih umur. Baik para hadirin, sampai di sini dulu. Apa yang bertanya tentang masalah adzan dan qomat? Baik bapak atau ibu yang mau bertanya silakan. Sekitar masalah adzan dan qomat. Untuk pakai kalau saat membaca adzan itu sholat itu kan kita menghadap ke dianjurkan untuk menghadapkan ke kanan. Ya. Kalau kita ke kiri itu fadilahnya apa, Pak? Iya, biar yang sebelah kanan kedengar, yang sebelah kiri kedengar. Gitu saja. Itu yang ada doang, yang dengar mah enggak usah ikut-ikutan. Yang ada saja. Kalau ibu-ibu yang azan, maka belum dianggap cukup. Belum dianggap. Jadi orang kaci dari kita nih. Ulang lagi. Belum dianggap. Kalau dari ibu-ibu, oleh bangsa ibu-ibu yang azan belum dianggap. Harus laki-laki. Memang serba laki-laki. Imam sholat juga laki-laki. Yang azan laki-laki. Wali nikah laki-laki, yang berhak mentalak laki-laki, saksi nikah laki-laki, yang jadi khotib laki-laki, yang nyembelih kambing laki-laki, semua serba laki-laki. Kalau darurat nggak ada yang laki-laki boleh. Iya. Baik para hadirin, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan. At-tarhibu min kasfil aurat, ancaman membuka aurat. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhir zaman hurrima alaihi dukhulul hammam ala dhukur ummati bima wizriha. Qalu ya Rasulullah limadaka? Qala li annahum yadkhuluna ala qaumin urat illa wa ta'ala Allahu nadir wal mandur ilaih. Ya, artinya bahwa dilarang untuk membuka aurat. Ya, la'anallahu nadir wal mandur, yang mandang haram, yang dipandang haram, yang melihat haram, yang dilihat haram.
Yang gede yang mana Pak? Perempuan buka aurat, kita melihat aurat. Yang besar yang melihat apa yang membuka aurat itu? Yang buka aurat yang paling gede. Yang paling gede yang buka aurat. Orang buka aurat itu ya tidak berhak mencium bau surga. Apalagi sampai seluruh badannya. Buka rambutnya aja orang itu tidak bisa mencium bau surga, apalagi bau surga. Jadi ini aurat ini harus benar-benar perhatian. Ya. Aurat itu kalau untuk perempuan ya, kalau laki-laki kan dari khusus dengkul ya. Aurat laki-laki kusur sampai dengkul. Aurat perempuan sekujur badannya sampai muka dan tangannya, kecuali kalau darurat. Ada beberapa yang dibolehkan, seperti ketika dilamar calonnya pengen lihat wajahnya, itu boleh. Atau mau berobat ya ke dokter, itu boleh ya, karena darurat harus diperlihatkan mana sakitnya, mana memarnya, coba lihat, itu boleh. Atau untuk perdagangan juga boleh. Kalau aurat di depan mahramnya, di depan anak-anaknya, mantunya, itu kusur sampai dengkul. Kusur sampai dengkul. Jadi kalau mantu melihat ibu mertuanya, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh antara kusur sampai dengkul. Jadi melihat buah dada mertuanya, melihat rambut mertuanya itu boleh, karena bukan aurat. Kalau aurat di depan suaminya, tidak ada aurat. Tidak ada aurat. Sawate, ya, kubur dan dubur itu auratnya. Tapi kalau ada hajat, boleh dilihat. Tapi kalau kita sering melihat punya perempuan, itu kalau orang sering melihat farjinya perempuan, itu hafalannya lemah. Katanya begitu. Jadi orang yang lemah hafalan suka melihat aurat perempuan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Soalnya katanya sejarah dulu Imam Syafi'i, beliau itu orang yang cerdas, umur 7 tahun hafal Quran. Pernah sesekali melihat betis perempuan, hilang blank hafalannya. Cuma betisnya doang, belum ke kempol-kempolnya. Kita kan beda, kempol terus ya. Baik para hadirin, masih banyak yang belum dibahas, namun karena waktu sudah isya, ya sesuai kesepakatan pengajian kita disudahi setelah pas masuk waktu isya. Insyaallah mudah-mudahan kita dikasih sehat panjang umur. Amin. Ketemu lagi dalam acara yang sama. Mudah-mudahan pengajian kita ini manfaat, bisa dipahami dan diamalkan, khususnya dalam bab adzan dan bab qomat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa taqaddina bi hajat wa tusallimu sayyat wa tarfa'una biha ilaika ala darajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai yang telah memberikan kajian kesehatan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.